cari uang susah. Harus berjuang malam-malam. Betul. Dari pagi sampai malam. Betul. Ayo ngana nonton weh. Ini podcast perintis, bukan pewaris. Mananya ini? Mana yang nggak nonton lah. Gas lah, gas weh. Masa jangan. Iyalah. Apa cerita nih? Ya pagi cerita-cerita apa ya? Apa kabar? Apa kabar? Kabar itu selalu baik. Selalu baik. Tidak ada yang tidak baik. Haleluya. Apapun hasilnya hari ini tadi malam itu Tuhan selalu baik. Haleluya. Ya gimana? Puji Tuhan ya. Ya, Tuhan. aku juga baik. Masih di segmen cari bahan. Cari. Apa cerita hari ini? Kita bahas soal apa nih? Cerita soal uang segalanya. Tapi segalanya kan orang bilang butuh uang. Betul. Ada benarnya juga nggak sih? Betul. Jadi kalau menurutmu apakah statement itu betul atau ada konspirasi yang dimuat di dalamnya? Betul. Kalau menurutku itu pembahasan yang menarik sih. Pembahasan yang kontroversial sih di tengah-tengah masyarakat umum lah ya, di tengah-tengah bahkan di tengah-tengah gereja. Iya. Iya kan? Nanti akan ada kaitannya dengan pelayanan, kebutuhan gereja, penginjilan, wah banyak. Tapi kita balik sama pembahasan tadi. Segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Iya. Kalau itu bisa diganti seperti ini sih. Segalanya butuh uang. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh uang. Itu udah betul. Karena akan ada batasannya. Iya. Iya kan? Nah, sampai uang yang menguasai. Iya, jangan sampai nanti uang yang jadi tuan atas kita. Nah, betul. Betul kan? Kita jadi hambanya uang, jangan sampai. Dan itu Alkitab sudah bilang seperti itu, jangan jadi hamba mamon. Ya. Iya kan? Misalnya kalau kita punya penghasilan, kita harus kerja keras, berusaha untuk dapat penghasilan. Tapi penghasilan yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang paling benar, misalnya kebutuhan kita, ya kan? Kebutuhan jasmani, tapi harus bisa dibedakan antara kebutuhan jasmani dengan keinginan daging, ya kan? Jadi ada batasan-batasan bagaimana kita bisa mempergunakan uang tersebut. Tapi zaman sekarang sih, jujur aja ya, cari uang tuh susah. Wes. Tuh, cari uang tuh susah. Harus berjuang malam-malam. Betul. Dari pagi sampai malam. Betul. Tapi ngomong tentang uang, ini apalagi di kalangan gereja ini kan sangat ada yang bilang kalau kita melayani itu pokoknya melayani bukan cari uang. Ya. Tapi yang tidak bisa kita sangkal bahwa dalam pelayanan itu juga sangat membutuhkan yang namanya uang. Betul. Karena di zaman modern sekarang ya, apalagi kalau kita ada di perkotaan itu sangat butuh uang, dan juga di desa pun itu sangat membutuhkan. Ya makanya ketika kita mendengar orang-orang mengatakan bahwa kalau mau melayani Tuhan itu serahkan itu sama Tuhan. Tapi memang ada benarnya juga sih serahkan sama Tuhan. Betul. Tapi di satu sisi yang saya selalu renungkan itu, Tuhan kan juga bilang kita sudah dikasih hikmat, jadi kita harus berhikmat juga. Betul. Karena
saya orangnya kalau melayani Tuhan bukan cari uang, tapi di satu sisi saya merasakan juga saya butuhkan uang, sehingga ya satu-satunya cara kita harus bekerja. Sekalipun tadi orang bilang kalau sudah melayani gak usah cari uang, fokus saja melayani. Tapi yang namanya kita masih manusia pasti membutuhkan kebutuhan banyak dan itu butuh uang. Nah, saya tadi malam itu telepon sama saudara saya. Dan kita ngobrol tentang pelayanan itu guys, banyak sekali. Bagaimana kita punya penginjilan di sana. Kita ada buka satu tempat untuk penginjilan di daerah terpencil yang ada di Sulawesi sana. Jadi kakak saya itu kita ngobrol banyak tentang pelayanan, sehingga sampai di satu titik dia mengatakan bahwa kalau kamu bisa pulang, kamu bisa di sana. Saya bilang saya sangat terbebani dengan orang-orang sana, tapi untuk saat ini saya harus berjuang dulu kan, karena semuanya butuh persiapan ketika kita masuk di ladang Tuhan. Betul. Terus kita ngomong-ngomong sampai di masalah-masalah uang ini. Karena selama ini mungkin saya pikir ya, kalau di daerah-daerah terpencil itu mungkin tidak terlalu butuh uang kalau kita pelayanan. Yang penting kita masuk aja, kita melayani. Tapi ternyata apa yang saudara saya ini cerita sama saya baru memahami bahwa memang sekalipun kita pelayanan di tempat terpencil, di pedalaman sekalipun, kita juga membutuhkan. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, kita harus butuh uang bensin, uang makan juga dan lain sebagainya. Makanya di satu sisi saya merenungkan bahwa betapa alangkah baiknya kalau kita punya penghasilan dalam melayani Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita melayani kita cari uang di situ, bukan. Makanya ada sampingan kita buat dapat penghasilan untuk kita melayani Tuhan. Jadi kita itu ngomong banyak hal lah tentang pelayanan kita di sana. Ya, saya ngomong sama saudara saya, kita berdoa aja, sambil kita bekerja, sambil melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang kita gumuli hari ini tentang pelayanan kita di sana, Tuhan pasti buka jalan. Jadi itulah semalam kita ngobrol itu banyak sekali cerita tentang pelayanan, masalah-masalah uang. Jadi ya sesuai dengan topik hari ini masalah uang. Jadi memang kita sebagai hamba Tuhan tidak ada salahnya kalau kita berusaha mungkin cari uang dan sebagainya untuk pelayanan. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi uang itu ya tidak bisa kita bilang tidak butuh. Yang intinya satu, jangan sampai uang itu menguasai kita. Betul. Iya, menarik sih. Menarik kalau bicara uang dan kaitannya dengan pelayanan tuh menarik. Apalagi kaitannya dengan gereja. Itu udah bisa ke perpuluhan, ke persembahan. Iya kan? Istilah zaman sekarang gereja-gereja modern PK. Asik. Apa itu PK, Pak Ben? Apa ya? Berkat yang diberikan ketika kita asik. Persembahan kasih ya? Persembahan kasih. Kalau dosen kita dulu bilang apa? Oh, itu bibit berkah. bibit berkah. Jadi kalau bibit tanam jadi banyak. Enggak. Ya, itu salah pengertiannya. Ya kalau kita melayani di ladang Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ya. Tapi motivasinya jangan saya melayani biar kita diberkati. Ya. Bukan biar, tapi pasti. Pasti. Ya kan? Jangan ada kata supaya diberkati, tapi pasti diberkati. Bukan hanya dalam hal materi. Maksudnya kita melayani Tuhan pasti diberkati dalam hal kesehatan. Iya. Dalam hal-hal baik, ya kan? Tuhan bilang dia akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Asik. Oke. Tapi tidak bisa dipungkiri ya di kalangan hamba Tuhan terjadi hari ini, tapi di kalangan jemaat juga terjadi. Apa tuh? Tentang bagaimana ketika kita beribadah, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kan banyak orang-orang berpikir bahwa saya melayani Tuhan, saya harus di gereja biar saya diberkati. Iya. Itu kan pemahaman yang keliru menurut saya. Betul. Nanti ada transaksional jadi. Iya. Kan? Kayak istilahnya ya kita kerja
Iya. kerja di tempat sekuler supaya kita digaji. Hmm. Tapi kalau di gereja ya kita nggak punya prinsip itu. Iya, tidak bisa Nggak. digunakan di gereja. Betul, karena kita sebelum melayani Tuhan pun Tuhan sudah terlebih dahulu melayani. Iya. Dengan cara memberikan nyawanya, dengan cara mengorbankan dirinya. Itu pelayanan yang nggak mudah dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan sudah lakukan untuk menebus dosa kita kan. Jadi ya jangan sampai kita punya prinsip aku ingin melayani supaya, aku ingin melayani biar diberkati. Kalau itu kan apa bedanya kita dengan dunia sekuler kan? Betul. Jadi kita bekerja, Betul, kita ada bos, kita karyawan, betul, kita tunggu gaji dari bos. Mm-mm. Kan tidak ada bedanya. betul. Kalau kita punya konsep seperti itu. Bahkan hal-hal seperti itu bisa membuat kita kecewa nggak kalau nggak Iya. sesuai harapan, Heeh. nggak sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan orang Kristen sih kalau menurut aku. Iya. Standar orang Kristen tuh nggak seperti itu gitu Iya, loh. betul. Standar orang Kristen tuh aku mau melakukan untuk Tuhan, apapun untuk Tuhan, Tuhan pasti berkati. Itu kan karena supaya Tuhan berkati, tapi Iya, Tuhan saya pasti. melakukan ini karena Tuhan sudah memberkati saya. Ya itu juga betul, karena Tuhan sudah terlebih dahulu Iya. memberkati saya, memberikan saya tubuh yang sehat ya kan, Iya, betul. dengan kelengkapan semua bagian tubuh kita kan. Masih sehat, Sehat. Semua kan berkati. Jadi uang tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita salah mempergunakan uang. Ya, betul. Oke? Jadi kalau punya uang, Kalau punya uang, pergunakan uangmu sebaik-baiknya. Baik untuk gerejamu, untuk kebutuhanmu, keluargamu. Pokoknya pergunakan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya mempergunakan uang yang sebaik-baiknya, mencari uang juga dengan cara yang benar, ya kan? betul. Iya, jangan sampai kita semua ini sebagai orang percaya punya prinsip transaksional terhadap Tuhan. Jangan sampai itu tidak benar dan Tuhan gak akan pernah setuju dengan prinsip itu Ya, ya. betul, seperti itu. Jadi pastikan hidupmu melakukan hal yang benar untuk mencari uang, dan ketika uang sudah kamu dapatkan, pergunakanlah uang tersebut sebaik-baiknya. Betul. Oke, Mbak Ben, sampai sini Hai. podcast kita. Kalau yang punya uang banyak lagi ya. Jangan pergunakan uangmu dengan jangan koruptor.